Kalau saraf terjepit itu ya saraf yang terjepit, nggak usah diterjemahkan lagi. Pembelajaran bagi yang sakit saraf terjepit itu nanti efeknya kalau bagian lumba yang bawah itu yang efek ke kaki. Di kaki itu kesemutan, kebas gitu ya Bu ya. Nah, kalau bagian lumba yang atas itu nanti efeknya ke tangan, ke kepala. Jadi tangan itu juga kesemutan, kebas seperti itu. Dan cepitan itu kalau nggak dilepas, nah, ini pembelajaran juga, pembelajaran penting bagi yang saraf terjepit. Kalau cuma dibiarkan saja, nanti pasti arahnya ke kelumpuhan. Nah, bagi yang saraf terjepit kadang nggak paham saraf terjepit itu gimana gitu. Jadi saraf terjepit itu di tulang belakang, yang tulangnya itu harusnya ada space, ada jarak. Nah, di situ ada saraf yang ada di situ. Tapi biasanya karena jatuh dan jatuhnya itu terduduk rata-rata. Itu jadi tulang yang ada space-nya itu jadi menyempit. Bahkan kadang lengket tulang satu dengan yang lain, lumbal satu dengan lumbal yang lain. Nah, itu menyebabkan saraf terjepit. Nah, itu larinya itu ke kaki. Jadi kalau misalkan ada orang yang lumpuh dan sebagainya, tiba-tiba lumpuh, itu harus dicari sumbernya dari mana. Dan rata-rata saraf terjepit. Bagi pengobat yang nggak paham itu yang diselesaikan, yang diulek-ulek, yang dipegang-pegang cuma di kakinya, karena memang kakinya nggak bisa gerak. Tapi sebenarnya sumber masalahnya ada di tulang belakang. Seperti ibu ini udah tahunan, udah pergi terapi kemana-mana. Nah, biasanya baru kali ini yang nggak sentuh kakinya di sini. Ini baru pertama datang ke sini. Jadi kita sentuh di saraf-sarafnya. Nah, seperti ini. Ini saraf atas kena ini. Jadi kita totok di saraf atas, maka ini akan tremor. Dan di kaki pun juga tremor. Ini menandakan apa? Saraf ini memberitahu kita yang namanya self healing kalau dalam ilmu kami, namanya self healing. Jadi satu titik totokan disentuh. Ketika sentuhan itu nyaman, totokan itu nyaman, maka saraf-saraf yang bermasalah akan unjuk diri. Akan unjuk diri atau bahasa kasarnya akan memberitahu ke kita. Di sini masalah, di sini masalah, di sini masalah. Ini kaki, tangan gerak semua. Ini semua bermasalah. Dan itu bahayanya kalau dibiarkan nanti juga akan mengalami kelumpuhan. Ada juga fenomena di masyarakat yang salah kaprah. Jadi apa itu? Kalau saraf kejepit renang saja. Tidak sembarang renang, tidak sembarang renang. Artinya tidak sembarang gaya renang itu yang dilakukan. Harus melihat kondisi jepitannya di mana, seperti apa, itu nanti menentukan gaya renangnya. Nah, jadi tidak sembarang renang, kadang renangnya gaya bebas, nggak taunya semakin dipakai untuk renang semakin parah. Ibu ini kebetulan juga tiap hari renang ini, tiap hari renang. Tapi deteksi pertama kali saya tadi lihat MRI-nya, lihat gambarnya tulang belakang, tak tanya gayanya pas. Jadi gaya renang itu kebetulan ibu pas. Saya tanya tadi ibu, yang ngasih tahu untuk bergaya renang itu siapa? Feeling ibu ini. Feeling ya Bu ya, iya. Insting. Iya. Kebetulan instingnya benar. Jadi mohon maaf, ini hanya untuk sekedar mengingatkan bagi yang saraf kejepit, tidak renang itu menyelesaikan masalah. Banyak juga yang justru malah memperparah masalah ketika gerakannya nggak sesuai dengan masalahnya. Kebetulan ibu ini pas gayanya karena sesuai dengan yang tak lihat, terus ini harus gaya ini, ibu juga sama. Sehingga ketika gaya itu pas, itu memperingan memang. Tapi ketika gaya itu tidak pas, akan memperparah. Ada juga image di masyarakat, ya pokoknya udah datang ke kolam renang aja, masuk kolam renang, jalan-jalan aja. Oh, itu nggak sembuh. Jadi intinya kan tulang itu harus dibenggang, harus dibenggang. Jadi kalau di Mahanani penanganannya seperti dioperasi tanpa bekas. Wah, operasi itu juga salah kaprah. Jadi operasi itu dikirain kalau pembedahan itu operasi, enggak. Justru pembedahan itu jalan untuk menuju operasi. Untuk membetulkan. Kalau di sini untuk membetulkan itu nggak perlu dilakukan pembedahan. Kalau di sini namanya operasi tanpa bekas.
Dan puluhan ribu pasien di Mahanani, satu pasien yang nggak diantar oleh keluarga atau oleh teman, yang nggak ada pengantarnya, baru ini. Ribu ini. Saya tadi kaget dengan sama siapa, nggak ada katanya. Wow, baru kali ini. Jadi ribuan, puluhan ribu pasien di Mahanani ini yang nggak diantar datang itu baru pasien ini. Bukan apa-apa, cuma biasanya orang sakit itu kan tetap diantar. Ya kan orang-orang nggak percaya kalau saya sakit. Nah ini kata-kata bener dari ibu. Orang itu nggak percaya kalau ibu ini sakit karena apa? Sakitnya di saraf terjepit, orang nggak terlihat. Saya sakit beneran Pak. Tapi orang-orang dikira aku ya, sampai keluarganya pun kayak apa ya, maido itu bahasa Indonesia ya, kayak nggak percaya gitu. Ya percaya sih. Hanya buat-buatan, manja kan gitu. Padahal sakitnya beneran setengah mati itu. Iya. Tapi aku nggak putus asa untuk obatan. Ya. Biarpun saya dimarahin, aku tetap nyari aja sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau ibuku juga tahu sih saya sakit gitu. Anakku juga tahu, tapi anakku kan nggak serumah. Ini real, jadi omongan real dari seorang pasien. Jadi sakit saraf terjepit itu orang kan nggak ngelihat itu sakit. Maksudnya kalau apa ya, ada luka kan kelihatan kan gitu. Terus lebih apa ya, lebih kurus kelihatan. Rata-rata kan yang kurus nanti kakinya, jadi kakinya ngecil satu atau panjang satu gitu. Itu udah ke arah kelumpuhan. Memang arahnya ke kelumpuhan nanti. Puncaknya dari saraf terjepit itu lumpuh. Itu kalau nggak pas nanti dibawa ke tempat orang-orang yang nggak pas, itu nanti ngeri itu. Sehingga kadang penyebabnya itu, oh ini dibikin orang karena saingan bisnis, juga percaya oh ini diganggu sama leluhur yang sudah meninggal lah, percaya juga. Karena memang apa ya, edukasi sebenarnya saraf terjepit itu tidak ada. Di sini begitu kita kasih tahu edukasi, kita kasih gambarnya, jadi orang itu ngerti, oh sakit saya itu kayak gitu ya gitu. Nah ini pembelajaran bagi yang saraf terjepit. Saraf terjepit itu hanya di tulang belakang penyebabnya. Nah, itu saraf yang benar-benar terjepit, tapi nggak perlu diterjemahkan lagi. Nah, untuk sembuh sederhana, yang jepit itu dilepas kan begitu. Lumba yang semula ada space-nya, ada jaraknya, itu ketika saraf terjepit maka space itu mengecil atau makan mepet kan gitu. Nah itu dibenggang aja, dikurangi space-nya, apa itu jaraknya, dilebarkan lagi, otomatis sembuh. Maka saya sering ngomong, seorang sakit saraf terjepit kayak sulapan, begitu kena des, seketika lumpuh, seperti itu. Tapi kalau sembuh ya kayak sulapan, lumpuh pun ketika jepitan itu sudah tidak ada, langsung sembuh, langsung nggak lumpuh, dan kaki yang kecil langsung gede, seperti itu. Di Mahanani dilakukan operasi tanpa bekas. Kalau di medis, di rumah sakit itu operasi ada bekasnya karena ada pembedahan. Cuma rata-rata itu nggak berani untuk melakukan itu di medis ataupun di rumah sakit. Karena apa? Pasti nanti ada penyayatan ketika pembedahan membetulkan letak posisi tulang itu, otomatis akan ada tersayat sarafnya. Itu yang dihindari. Nah, bedanya di Mahanani dilakukan operasi, dilakukan pembetulan dari tulang itu, cuma tidak ada pembedahan, jadi aman. Ini cuma disentuh doang, tapi akhirnya minta ampun. Ini kayak gambarannya kayak sawah, harus sawah ya, itu harusnya kan ada air ya, ada nyemek gitu orang Jawa ngomong. Nah, ini sawahnya kering kerontang, garing megingking orang Jawa. Nah, ini disentuh ini langsung wow. Nggak settingan tau Bu, ini bener sakit lah. Iya. Iya. Ini dilepasin. Oke, kita buka dulu matanya pelan-pelan. Lebih enak, lebih ringan.
keluar air mata. Enggak settingan ini. Ini saraf. Nah, saraf itu kayak gini. Jadi dia punya kehidupan sendiri di luar otak kita, di luar kehidupan kita ini. Keluar air mata. Hanya disentuh doang, karena emang di situ sakit. Maka saya ngasih semangat untuk yang sakit saraf terjepit, berobatlah ke tempat yang tepat. Selama itu ada pelepasan dari jepitan itu, insya Allah jenengan sembuh. Ya seperti itu. Lebih ringan, dah pusingnya, dah ringan, di pundaknya sudah enak. Demikian, semangat.